Ia tidak banyak bicara, tidak seperti Amerika yang berorasi di setiap panggung dunia atau Rusia yang menampakkan taringnya di setiap konflik. Tiongkok duduk diam, mencatat dan membangun. Dalam diam, ia membentuk dunia baru dengan caranya sendiri. Selama ribuan tahun, peradaban Tiongkok hidup dalam siklus kekuasaan dan kejatuhan. Dari Kaisar Kuning, dinasti Han hingga Mao Zedong, Tiongkok belajar satu hal yang penting, bahwa kekuatan sejati tak perlu diumumkan, cukup dirasakan. Hari ini ketika dunia sibuk memperdebatkan demokrasi, perang dan kekuasaan terbuka, sang naga menari dalam senyap. Ia menyusup lewat ekonomi, budaya, teknologi bahkan pangan. Ini adalah kisah tentang kekuatan tanpa bunyi, tentang strategi ratusan tahun, dan tentang dominasi yang tak terlihat. Ini adalah cerita tentang Tiongkok, The Silent Dragon. Hai penjajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Bayangkan sebuah strategi yang tidak dirancang dalam satu dekade, melainkan hampir satu abad. Sejak tahun 1949, ketika Republik Rakyat Tiongkok diproklamasikan, Partai Komunis Cina atau PKC tidak hanya membangun sebuah negara, melainkan membangun arah sejarah. Bukan lewat rencana sesaat, tetapi melalui visi jangka panjang yang ditanam, dirawat, dan dijalankan dalam diam. Di balik parade militer, retorika politik, dan sosok-sosok pemimpin kuat, tersembunyi sebuah peta jalan yang terdiri dari 3 poros utama, yakni visi peradaban besar, pembangunan bertahap, dan kendali sosial yang nyaris menyeluruh. PKC tidak terburu-buru. Mereka berpikir dalam hitungan dekade, bukan periode 5 tahunan seperti negara-negara demokrasi. Tahun 1950-an, Mao Zedong meletakkan dasar kekuasaan lewat reformasi agraria dan nasionalisasi industri. Ia pernah berkata bahwa revolusi bukanlah sebuah pesta makan malam. Revolusi adalah tindakan kekerasan di mana satu kelas menggulingkan kelas lainnya. Kutipan ini bukan sekedar ideologi. Ia menegaskan demi kekuasaan jangka panjang, pengorbanan besar bukanlah hal yang dihindari. Namun pengorbanan itu menjadi sebuah tragedi besar. Antara tahun 1959 hingga 1961, Tiongkok mengalami kelaparan besar atau The Great Famine. Dipicu oleh program lompatan jauh ke depan dan sistem pertanian kolektif yang gagal, lebih dari 30 juta jiwa meninggal. Produksi pangan runtuh karena petani kehilangan insentif. Negara menghapus motivasi dan hasilnya, ladang-ladang kosong, perut-perut lapar, dan tanah yang sunyi. Namun sejarah bergerak. Di akhir tahun 1970-an, Tiongkok mengalami perubahan besar di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping. Deng yang pragmatis terkenal dengan ucapannya bahwa tidak masalah apakah kucing itu hitam atau putih, selama ia bisa menangkap tikus, itu kucing yang baik. Deng juga meluncurkan sistem tanggung jawab keluarga di bidang pertanian, di mana lahan dibagi kembali kepada petani dan mereka diberi hak menjual hasil lebihnya setelah memenuhi kuota negara. Produktivitas melonjak drastis dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, China mulai bisa memberi makan dirinya sendiri. Di saat yang sama, Deng membuka pintu bagi investasi asing, memulai era barang murah Tiongkok. Tenaga kerja murah, regulasi longgar, dan infrastruktur dasar membuat China menjadi magnet bagi industri manufaktur global. Ini adalah awal dari citra Tiongkok sebagai pabrik dunia, produk murah, disposable, bahkan dipandang murahan. Deng juga berkata bahwa pembangunan adalah kebenaran yang mutlak. Maka dari ladang-ladang dan pabrik-pabrik inilah pembangunan ekonomi nasional dimulai tanpa meninggalkan sistem satu partai. Memasuki 1990-an hingga awal 2000-an, China mulai meniru teknologi dari luar. Transfer teknologi menjadi bagian dari kesepakatan perusahaan asing yang ingin beroperasi di Tiongkok. Produk buatan China perlahan meningkat kualitasnya. Tidak hanya murah, tapi mulai tahan lama. Namun pada tahap ini, Tiongkok belum dikenal sebagai pusat inovasi. Di masa ini pula, banyak perusahaan BUMN dan swasta bermunculan, sehingga zona ekonomi khusus seperti Shenzhen berkembang menjadi pusat teknologi dan produksi. Tapi arah strategis besar belum tampak kala itu. Lalu datang Xi Jinping,
pemimpin generasi baru yang menyatukan warisan Mao dan Deng ke dalam sebuah narasi besar, kebangkitan bangsa China. Sejak dilantik menjadi presiden China pada 14 Maret 2013, Xi sudah tahu apa yang ingin ia lakukan untuk memajukan negaranya. Dalam pidatonya, Xi menegaskan Timur sedang bangkit dan Barat sedang merosot. Sejak awal masa pemerintahannya pada tahun 2013, Xi langsung memfokuskan pentingnya kemandirian dan keamanan nasional di bidang pangan. China yang pernah mengalami krisis besar di masa Mao Zedong mulai membentuk kebijakan pangan modern mereka. Kini, China hampir mencapai swasembada pangan. Mereka menyimpan cadangan nasional yang besar, yaitu beras, gandum, jagung, dan bahkan membeli lahan pertanian di luar negeri seperti Afrika, Asia Tenggara, dan Eropa Timur. Siapa yang menguasai pangan, menguasai arah masa depan. Naga itu pernah kelaparan, namun sekarang ia belajar memberi makan dirinya sendiri dan bahkan negara lain. Pada 2013, Xi Jinping meluncurkan 2 jalur ambisius, yaitu Silk Road Economic Belt dan 21st Century Maritime Silk Road, yang kemudian menyatu menjadi Belt and Road Initiative atau BRI, sebuah mega proyek infrastruktur global yang mencakup lebih dari 140 negara. Di balik kerjasama dan pinjaman besar, tersembunyi strategi ketergantungan finansial yang halus, bahkan disebut sebagai diplomasi jebakan utang. Sementara dunia sibuk berdebat, China cukup dengan tanda tangan. Mereka tak menembakkan peluru, mereka mengalirkan uang. Dan uang, jika digunakan dengan sabar dan strategis, bisa lebih mematikan dari senjata. 2 tahun kemudian, China meluncurkan Made in China 2025, sebuah cetak biru transformasi ekonomi dari pabrik murah menjadi pusat teknologi tinggi dunia. Fokus utamanya adalah semikonduktor, AI, kendaraan listrik, dan industri masa depan. Sejak 2023, strategi ini dipercepat sebagai respons terhadap blokade teknologi dari Barat, mendorong kemandirian total lewat perusahaan seperti Huawei, BYD, dan CATL. Lebih jauh lagi, Tiongkok membangun ekosistem inovasi dalam negeri yang kuat, mengurangi ketergantungan, memperkuat rantai pasok, dan mendefinisikan ulang posisi mereka dalam revolusi industri global. Namun perang China tak hanya di bidang ekonomi dan teknologi. Mereka juga bergerak di medan soft power melalui TikTok, drama, musik, dan Confucius Institute di berbagai negara. Xi menyebut pentingnya menyampaikan kisah Tiongkok dengan baik. Ini bukan sekedar budaya, tapi bagian dari strategi panjang untuk membentuk persepsi dunia tentang siapa Tiongkok sesungguhnya. Di balik narasi damai dan kerjasama ekonomi global, China juga membangun kekuatan militer yang luar biasa cepat dan sistematis. Modernisasi militer ini tak dilakukan dengan banyak gembar-gembor, tapi hasilnya kini menjadikan People's Liberation Army atau PLA atau Tentara Pembebasan Rakyat sebagai salah satu kekuatan militer paling ditakuti di dunia. Sejak 2015, Xi Jinping meluncurkan reformasi besar-besaran di tubuh militer China. Tujuannya menjadikan PLA sebagai angkatan bersenjata modern yang siap tempur dalam berbagai skenario, dari konflik regional hingga perang berteknologi tinggi. Salah satu langkahnya adalah merombak struktur komando militer menjadi lebih ramping dan efisien, serta memberikan fokus baru pada angkatan laut dan udara, bukan lagi semata-mata kekuatan darat. Selain itu, sistem senjata modern juga diperkenalkan seperti rudal hypersonic, drone tempur, dan teknologi peperangan cyber. Dengan langkah ini, PLA kini bukan hanya defensif, tetapi juga ofensif dan proyektif lintas wilayah. China juga mengembangkan sejumlah senjata canggih yang semakin memperkuat posisi mereka sebagai kekuatan militer global. Salah satu yang paling menonjol adalah rudal hypersonic DF-17 yang mampu menghindari sistem pertahanan rudal konvensional. Selain itu, mereka juga membangun kapal induk generasi baru seperti Fujian yang dilengkapi dengan sistem peluncur elektromagnetik serta jet tempur siluman J-20 yang menyaingi F-35 milik Amerika Serikat. Dengan menggabungkan sistem peperangan cyber dan kecerdasan buatan, China kini menjadi salah satu pemain utama dalam perang masa depan. Sebagai bagian dari strategi jangka panjang mereka, China meluncurkan proyek Huawei, yaitu jaringan satelit orbit rendah atau LEO yang mirip dengan Starlink milik SpaceX. Proyek ini bertujuan untuk mengontrol komunikasi global tanpa bergantung pada infrastruktur luar negeri, dan Huawei juga akan menjadi jalur komunikasi yang aman untuk militer China,
memperkuat sistem peperangan informasi yang sudah mereka bangun. Ini adalah bagian dari doktrin informatisasi militer China di mana perang modern sangat bergantung pada data dan komunikasi real-time, dengan China kini berusaha menguasai langit melalui satelit mereka. Selain itu, ada spekulasi tentang adanya proyek pertahanan strategis bernama Hidden Dome yang sedang dibangun oleh China. Proyek ini digadang-gadang sebagai sistem pertahanan terintegrasi yang akan melindungi wilayah strategis seperti Xinjiang, Tibet, dan pulau-pulau di Laut Cina Selatan. Dengan radar jarak jauh, sistem anti-satelit, dan rudal berlapis, sistem ini mungkin merupakan upaya China untuk membangun pertahanan yang sangat kuat dan sulit dideteksi, mengingat potensi ancaman dari serangan udara atau rudal. PLA China juga telah menunjukkan kesiapan militernya di kawasan-kawasan sensitif, terutama di Laut Cina Selatan dan sekitar Taiwan. Di Laut Cina Selatan, mereka telah membangun pangkalan militer di pulau-pulau buatan dengan menempatkan sistem rudal, radar, dan pesawat tempur di sana. Sementara itu di sekitar Selat Taiwan, China sering melakukan latihan militer besar-besaran sebagai bentuk untuk kekuatan dan kesiapan untuk bertindak jika perlu. Selain mengembangkan kekuatan militer dalam negeri, China juga memperkuat pengaruhnya di dunia melalui kerjasama militer dengan negara-negara seperti Rusia dan Iran, serta partisipasi dalam Shanghai Cooperation Organization. Mereka juga menjual senjata ke negara-negara berkembang untuk memperluas pengaruh geopolitiknya. Dengan pendekatan yang lebih halus, yaitu melalui investasi dan kemitraan, China memperkuat jangkauan kekuatan militer tanpa melibatkan konflik langsung. Namun keheningan sang naga mulai terusik ketika Donald Trump mulai memicu perang dagang pada tahun 2018. Amerika Serikat menaikkan tarif impor terhadap ribuan produk China mulai dari baja, elektronik, hingga tekstil. Hal ini dilakukan demi menekan dominasi ekspor China dan membawa pulang industri manufaktur ke dalam negeri. Namun, yang tidak diperhitungkan sepenuhnya adalah China telah lama bersiap. Alih-alih membalas dengan emosi, China mempelajari tekanan itu sebagai bagian dari ujian terhadap sistem ketahanan nasional mereka. Dan ternyata, mereka memiliki senjata yang sangat strategis, bahkan Amerika pun sangat bergantung kepadanya, yaitu logam tanah jarang. Logam tanah jarang adalah komponen vital dalam industri teknologi tinggi, dan tanpa mereka tidak akan ada iPhone, mobil listrik, drone militer, radar, satelit, bahkan hingga jet tempur F-35. Elemen seperti neodymium, praseodymium, dysprosium, dan terbium adalah bagian tak terpisahkan dari sistem elektronik canggih. Dan siapa penguasanya? China menguasai lebih dari 80% produksi global logam tanah jarang. Bahkan ketika tidak menambangnya secara eksklusif, pemrosesan global dari logam tanah jarang hampir seluruhnya dilakukan di Tiongkok karena kemampuan industri mereka, teknologi pemurnian, dan biaya rendah yang tidak bisa ditandingi. Pada saat Trump melanjutkan kebijakan tarif dan perusahaan teknologi China seperti Huawei, DJI, hingga TikTok ditekan dari semua sisi, China memainkan kartu logam tanah jarang sebagai simbolis, dan itu cukup mengguncang Washington. China tidak langsung melarang ekspor, tapi mengancam secara halus bahwa mereka bisa membatasi pasokan. Ini membuat para produsen di Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa mulai panik karena tahu betapa dalamnya ketergantungan mereka terhadap bahan mentah dari Tiongkok. Dan ini bukan gertakan. Tahun 2024 dan 2025, China mulai membatasi ekspor beberapa jenis logam tanah jarang kritis ke perusahaan-perusahaan asing dengan alasan keamanan nasional. Ini dilakukan bersamaan dengan pelarangan ekspor teknologi pembuatan chip oleh Amerika Serikat ke China. Dengan kata lain, jika kamu menghentikan otak kami bisa mematikan kerangka tulangmu. Ini adalah mutual assured disruption dalam versi ekonomi global. Selain dengan logam tanah jarang yang menjadi senjata tersembunyi, Tiongkok sesungguhnya telah lama memupuk kekuatan diam-diam untuk menghadapi gempuran perang dagang yang digaungkan Amerika Serikat, khususnya sejak era tarif tinggi Donald Trump. Di balik wajah tenangnya, Tiongkok memiliki sejumlah fondasi kokoh yang membuatnya berani melawan tekanan ekonomi global. Salah satu kekuatan utama China adalah cadangan devisa raksasa yang mencapai lebih dari 3 triliun dolar AS, menjadikannya yang terbesar di dunia. Cadangan ini bukan sekadar angka, melainkan tameng ekonomi yang memungkinkan Beijing bertahan dari gejolak, memitigasi tekanan mata uang, dan menstabilkan pasar saat situasi memanas. Ini memberi ruang manuver yang luas dalam menghadapi sanksi atau fluktuasi ekonomi global.
China juga didukung oleh pasar domestik raksasa yang terus berkembang. Dengan lebih dari 1,4 miliar penduduk dan kelas menengah yang terus tumbuh, Beijing punya basis konsumsi internal yang kuat. Dalam strategi dual circulation, Tiongkok mulai memprioritaskan konsumsi dalam negeri sembari tetap menjaga ekspor sebagai pilar utama. Ketika ekspor terganggu oleh tarif atau blokade, pasar internal menjadi pelampung ekonomi yang tak bisa diremehkan. Lebih jauh lagi, dunia telah begitu bergantung pada rantai pasok dari Cina. Dari bahan baku hingga produk jadi, dari chip elektronik hingga alat kesehatan, manufaktur global bergantung pada efisiensi dan kecepatan produksi dari Tiongkok. Justru saat perang dagang meletus, banyak negara dan perusahaan multinasional baru menyadari betapa rumit dan mahalnya upaya untuk memindahkan rantai pasok dari negeri tirai bambu tersebut. Selain kekuatan internal, Tiongkok juga menancapkan pengaruhnya lewat investasi strategis global. Melalui Belt and Road Initiative dan akuisisi di sektor energi, pelabuhan, logistik, dan teknologi di Asia, Afrika, bahkan Eropa Timur, China membangun jejaring ekonomi yang bisa digunakan sebagai alat diplomasi dan negosiasi geopolitik. Tiongkok tidak bertarung sendirian. Ia bertarung dengan dukungan infrastruktur dan utang global yang telah ditanam selama bertahun-tahun. Dan yang tak kalah penting, Beijing memiliki kontrol pemerintahan yang tersentralisasi dan efisien. Berbeda dengan Amerika Serikat yang kerap terhambat oleh tarik ulur politik di Kongres, China bisa mengambil keputusan cepat dan langsung mengimplementasikannya. Saat Washington masih berdebat soal legislasi perdagangan, Beijing sudah menaikkan 10 kontrak dagang baru di 3 benua. Efisiensi inilah yang membuat Tiongkok bisa bergerak dalam senyap, namun berdampak besar di panggung dunia. Di peta dunia, China tidak berteriak. Ia tidak menyebar paham ideologinya seperti Barat, dan tidak memaksa demokrasi, serta tidak menginvasi dengan senjata. Namun, pelabuhan-pelabuhan dunia telah dicat dengan bendera pinjaman dari Beijing. Pasar-pasar digital dunia diramaikan oleh barang dan aplikasi dari Hangzhou dan Shenzhen. Dan di balik layar, kabel internet dunia telah terhubung ke server-server yang disuplai oleh Sang Naga. China tidak menciptakan badai, ia menjadi kabut yang menyelimuti dunia, pelan, senyap tapi pasti. Dalam waktu kurang dari 50 tahun, mereka mengubah nasib dari bangsa kelaparan jadi lumbung dunia, dari peniru jadi pionir, dari negara berkembang jadi salah satu kutub kekuatan global. Dan mereka tidak berhenti di situ. Strategi mereka tidak untuk hari ini. Bukan untuk headline esok pagi, tapi untuk 50 tahun ke depan. Karena naga sejati tidak berburu mangsanya dengan suara. Ia menunggu, menyusun cakar, dan ketika saatnya tiba, ia tidak menyerang. Ia mengatur, dan mungkin itulah yang paling menakutkan dari China. Bukan karena kekuatannya yang sudah tampak, tapi justru karena banyak yang belum kita lihat. Ketika dunia tertidur oleh retorika dan kegaduhan, ada naga yang mengatur ulang arah angin. Diam-diam, dalam-dalam. Dan ketika ia mengepakkan sayapnya, seluruh dunia akan merasakannya. Inilah kekuatan sejati dari The Silent Dragon. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.